Naik delman bersama teman, duduknya paling depan. Walau COVID masih berkeliaran, pelajaran jangan sampai ketinggalan. Oke, apa kabar semua? Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat, juga penuh sukacita. Harapan saya juga demikian. Oke, baiklah, kita akan memasuki pelajaran kita pada hari ini tanpa membuang-buang waktu lagi. Langsung saja kita masuk dalam materi kita hari ini. Baik, apa kabar semua? Ya, saya harapkan semua yang menonton video ini dalam kondisi yang baik dan dalam kondisi yang sehat. Oke, dalam video kali ini saya akan mencoba membahas materi mengenai circular flow diagram. Ya, itu ada perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, dan perekonomian 4 sektor. Saya akan coba membahas dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian-kalian, buat adik-adik yang menonton video ini. Oke, langsung saja. Nah, perekonomian 2 sektor itu atau perekonomian tertutup sederhana itu adalah perekonomian yang dijalankan antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Nah, itu dia. Antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Oke. Nah, kemudian ini dia circular flow-nya. Oke, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, tadi 2 sektor atau tertutup sederhana. Rumah tangga konsumen itu adalah berada di pasar input, di mana dia menghasilkan faktor-faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Oke, sementara rumah tangga produsen itu dia menghasilkan barang dan jasa yang siap pakai, artinya hasil olahan dari faktor-faktor produksi tadi. Oke, nah kalau kita lihat alurnya dari RTK menuju RTP di nomor 1 itu adalah melalui pasar input, itu adalah arus kegiatan faktor-faktor produksi dari RTK ke RTP. Artinya RTK mengirimkan faktor-faktor produksi kepada RTP. Kemudian nomor 2 masih melalui pasar input dari RTP kepada RTK. RTP memberikan balas jasa atas faktor-faktor produksi yang dia terima. Ya, balas jasa RTP kepada RTK atas pengiriman faktor-faktor produksi dari RTK. Ya. Kemudian dari RTP melalui pasar output itu di nomor 3 itu adalah arus barang dan jasa dari RTK menuju RTP. Artinya di RTK ini tadi misalkan dikirim kayu, kemudian diolah oleh RTP ini jadilah kursi, meja ataupun lemari, kemudian dikirim balik atau dijual kepada RTK. Itulah arus barang atau jasa dari RTK menuju RTP. Nah, kemudian yang selanjutnya di poin yang keempat itu adalah dari RTK menuju RTP itu adalah arus uang atau RTK membeli barang dan jasa dari RTP. Nah, atau arus uang oleh RTK kepada RTP karena RTP sudah mengirim barang atau jasa kepada RTK. Nah, itu dia ya. Jadi yang nomor 3 ini boleh juga kita katakan RTP menjual barang dan jasa, nomor 4 RTK membeli barang dan jasa. Nah, itulah perekonomian 2 sektor atau tertutup sederhana. Oke, langsung saja. Selanjutnya, perekonomian 3 sektor atau perekonomian tertutup. Itu antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, ya, dan rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara. Nah, itulah perekonomian 3 sektor, rumah tangga konsumen, RTK, RTP, dan RTN. Oke, langsung saja ke circular flow-nya. Ya, sama RTK dan RTP. Tadi kegiatannya juga sama, di mana RTK itu adalah penghasil faktor-faktor produksi, RTP itu adalah penghasil barang dan jasa. Oke, di mana poin pertama tadi hampir sama ya, RTK mengirimkan faktor-faktor produksi kepada RTP. Kemudian di poin kedua, RTP memberikan balas jasanya atas faktor-faktor produksi. Kemudian yang ketiga, RTP menjual barang dan jasa kepada RTK hasil olahan dari faktor-faktor produksi. Ya, itu poin ketiga. Kemudian yang poin keempat itu RTK balas uang atau RTK membalas atas pengiriman barang dan jasa dari RTP. Artinya RTK membeli barang dan jasa dari RTP. Nah, selanjutnya itu adalah RTN, rumah tangga negara. Oke, rumah tangga negara, di mana dalam rumah tangga negara ini kalau arusnya dari RTK kepada RTN itu adalah RTK membayar pajak kepada RTN. Oke. Kalau arusnya dari RTP kepada RTN berarti RTP membayar pajak kepada RTN, di mana RTK pajak perorangan,
atau perorangan. Kemudian kalau RTP pajak perusahaan. Ya, itu dia. Kemudian yang poin yang keenam, dari RTN ke RTK itu adalah pengeluaran pemerintah. Ya, di mana pemerintah mungkin membeli faktor-faktor produksi dari RTK. Kemudian yang dari RTN ke RTP, ya, itu pengeluaran pemerintah juga, di mana RTN belanja barang seperti belanja keperluan untuk pemerintah seperti meja ataupun lain sebagainya, ya, belanja barang dia. Ya. Makanya ada dalam APBN itu anggaran penerimaan dan belanja. Nah, itulah tadi dari RTN menuju RTP atau RTN menuju RTK, di mana ada pengeluaran pemerintah, ya. Nah, itu dia. Itulah perekonomian 3 sektor. Oke, gampang ya. Ada RTK, RTP, dan RTN. Oke, selanjutnya perekonomian 4 sektor. Nah, ini dia. Perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka itu adalah antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara atau pemerintah, dan rumah tangga luar negeri atau RTLN, ya, atau luar negeri. Jadi ada 4 dia. Konsumen, produsen, pemerintah, dan luar negeri. Jadi ada hubungan ke negara lain. Nah, itu dia. Ini dia hubungannya. Hubungan dengan bagaimana hubungan pemerintah luar negeri atau hubungan luar negeri dengan rumah tangga, yaitu di mana negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri, dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Ya, sehingga dari transaksi jual beli ini negara lain mendapat untung atau keuntungan. Nah, oke. Kemudian bagaimana hubungannya dengan perusahaan? Artinya dari luar negeri ke perusahaan, ya. Dunia internasional atau negara lain mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Hampir sama, ya. Di mana aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan untung. Nah, ini dia circular flow-nya. Nah, ini dia circular flow untuk perekonomian 4 sektor, ya. Perekonomian terbuka masih sama, RTK rumah tangga konsumen itu penghasil faktor-faktor produksi, RTP penghasil barang atau jasa. Ya, di poin yang pertama, arus dari RTK kepada RTP melalui pasar input itu adalah RTK mengirim faktor-faktor produksi kepada RTP. Kemudian di poin yang kedua, melalui pasar input, RTP membalas jasa atas faktor-faktor produksi kepada RTK. Nah, kemudian di poin yang ketiga, melalui pasar output, RTP mengirim barang dan jasa kepada RTK. Ya, kemudian di poin yang keempat, melalui pasar output juga, di mana RTK membalas uang atas barang dan jasa dari RTP, atau RTK membeli barang dan jasa dari RTP. Nah, itu dia. Kemudian RTN, ini yang 3 sektor, ya. Di mana dalam poin yang kelima, kalau arusnya dari RTK kepada RTN, berarti RTK membayar pajak kepada RTN, pajak perorangan. Kalau arusnya dari RTP kepada RTN, berarti RTP membayar pajak kepada RTN, yaitu RTP membayar pajak perusahaan. Nah, sementara di poin yang keenam, dari RTN kepada RTK, itu adalah RTN melakukan pengeluaran pemerintah atau negara melakukan belanja berupa faktor-faktor produksi kepada RTK. Di poin yang keenam, pemerintah melakukan belanja berupa barang atau jasa kepada RTP. Nah, itu dia. Nah, ini di 4 sektor, ada luar negeri, masyarakat luar negeri. Dimana kalau arusnya dari rumah tangga konsumen menuju masyarakat luar negeri, yaitu adalah impor, ya. Di poin yang ketujuh, artinya masyarakat luar negeri mengimpor faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Nah, sementara poin yang berikutnya, arusnya dari rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri kepada RTP, arus panahnya, berarti adalah ekspor. Berarti di poin yang ke-8 ini, masyarakat luar negeri mengekspor barang atau jasa kepada rumah tangga produsen, nah, atau kepada perusahaan. Nah, itulah dia perekonomian 4 sektor. Oke, jadi itulah materi hari ini, yaitu circular flow diagram, yaitu untuk perekonomian 2 sektor tertutup sederhana, perekonomian 3 sektor tertutup, kemudian perekonomian 4 sektor, perekonomian terbuka. Ya, semoga video ini bermanfaat buat adik-adik atau buat teman-teman yang menonton video ini, ya. Oke, terima kasih sampai di situ materi hari ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Ya, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe channel ini. Ya, mudah-mudahan video ini membantu kalian-kalian yang membutuhkan materi tentang circular flow diagram, ya. Terima kasih, sampai ketemu di next video pembelajaran ekonomi selanjutnya. Oke, bye.